Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Januar Andriansyah, NIM 19030102 dari kelas Manajemen 3C Sore, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang leverage dan struktur modal. Yang pertama, leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana (source of funds) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Jadi, sebuah perusahaan itu mempunyai aset atau sumber dana agar perusahaan itu bisa berkembang profitnya lebih tinggi lagi. Penjelasan yang kedua, leverage adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan atau dana yang mempunyai beban tetap atau hutang dan atau saham istimewa dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan. Jadi, kesimpulan dari leverage adalah dapat menimbulkan beban dan risiko bagi perusahaan, apalagi jika keadaan perusahaan sedang memburuk. Di samping perusahaan harus membayar beban bunga yang semakin membesar. Fungsi dari penggunaan leverage adalah perhitungan atas leverage sangat dibutuhkan di dalam suatu perusahaan untuk mempermudah perhitungan atas rasio leverage. Leverage secara umum yaitu suatu kemampuan dari sebuah perusahaan dengan menggunakan aset atau dana. Aset atau dana itu mempunyai beban dalam merealisasikan tujuan perusahaan, sehingga dapat membuat kekayaan dari pemilik perusahaan atau pemegang saham bertambah secara maksimal. Keunggulan penggunaan leverage bagi perusahaan dan kreditor. Bagi perusahaan, keuntungan penggunaan leverage adalah untuk mengetahui perkembangan serta perbandingan. Jadi, dapat melihat dengan apakah sumber dana tambahan dapat membuat operasional menjadikannya lantar atau sama sekali tidak berpengaruh. Jadi, suatu perusahaan itu bisa mengetahui dana yang masuk itu bisa naik atau sama saja. Keunggulan leverage bagi kreditor. Yang pertama, dapat mengetahui posisi perusahaan atas semua kewajibannya pada pihak eksternal, khususnya untuk pihak pemberi modal atau kreditor. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai kemampuan perusahaan, apakah perusahaan tersebut dapat memenuhi kewajiban atau tidak. Kewajiban tersebut merujuk pada pengembalian sumber dana modal beserta bunganya. Ada 3 macam jenis leverage. Yang pertama, leverage operasi atau operating leverage. Leverage operasi adalah seberapa besar perusahaan menggunakan beban tetap operasional, di mana pengaruh biaya tetap operasional terhadap kemampuan perusahaan untuk menutup biaya tersebut. Dengan kata lain, pengaruh perubahan volume penjualan terhadap laba sebelum bunga dan pajak. Besar kecilnya leverage operasi dihitung dengan DOL atau Degree of Operating Leverage. Yang kedua, leverage finance atau financial leverage. Financial leverage adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan beranggapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Jadi, financial leverage timbul karena adanya kewajiban-kewajiban finansial yang sifatnya tetap, fixed financial charge, yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kewajiban-kewajiban finansial yang tetap ini tidaklah berubah dengan adanya perubahan tingkat EBIT dan harus dibayar tanpa melihat sebesar apapun tingkat EBIT yang dicapai perusahaan. Yang ketiga, leverage gabungan atau combination leverage. Leverage gabungan adalah pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan laba setelah pajak atau mengukur secara langsung efek perubahan penjualan terhadap perubahan laba rugi pemegang saham. Materi yang kedua adalah struktur modal.
Ada dua pengertian struktur modal. Yang pertama, perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang maupun jangka pendek. Penjelasan yang kedua, struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian sehingga memaksimumkan harga saham. Jadi, kesimpulannya, struktur modal merupakan masalah yang penting bagi perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial perusahaan. Terutama dengan adanya utang yang sangat besar akan memberikan beban kepada perusahaan. Ada 8 fungsi struktur modal. Yang pertama, peningkatan nilai perusahaan. Karena struktur permodalan perusahaan yang sehat membantu meningkatkan harga pasar saham dan sekuritas yang pada gilirannya mengarah pada peningkatan nilai perusahaan. Yang kedua, pemanfaatan dana yang tersedia, di mana kapital struktural yang baik memungkinkan perusahaan bisnis untuk memanfaatkan dana yang tersedia sepenuhnya. Struktur yang dirancang dengan baik memastikan penentuan persyaratan keuangan perusahaan dan mengumpulkan dana dalam proporsi seperti itu dari berbagai sumber untuk pemanfaatan sebaik mungkin dan akan melindungi perusahaan dari kapitalisasi berlebihan atau kekurangan kapitalisasi. Yang ketiga, maksimalisasi pengembalian. Maksimalisasi pengembalian, di mana struktur permodalan yang baik memungkinkan manajemen untuk meningkatkan laba perusahaan dalam bentuk pengembalian yang lebih tinggi kepada pemegang saham, yaitu meningkatkan pendapatan per saham. Ini dapat dilakukan dengan mekanisme perdagangan pada ekuitas, yaitu mengacu pada peningkatan proporsi modal utang dalam struktur modal yang merupakan sumber modal termurah. 4. Minimalisasi biaya modal, di mana kapital struktur yang sehat dari setiap perusahaan bisnis memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui meminimalkan biaya modal secara keseluruhan. Ini juga dapat dilakukan dengan memasukkan modal utang jangka panjang dalam struktur modal karena biaya modal utang lebih rendah daripada biaya ekuitas. Yang kelima, solvabilitas atau posisi likuiditas, di mana struktur permodalan yang sehat tidak pernah memungkinkan perusahaan bisnis untuk menaikkan terlalu banyak modal utang karena pada saat pendapatan buruk, solvabilitas terganggu untuk pembayaran bunga wajib kepada pemasok utang. Yang keenam, fleksibilitas. Fleksibilitas adalah kapital struktur yang sehat menyediakan ruang untuk ekspansi atau pengurangan modal utang sehingga sesuai dengan kondisi yang berubah, penyesuaian modal dapat dilakukan. Yang ketujuh, pengendalian tidak terganggu. Struktur pemodalan yang baik tidak memungkinkan pemegang saham mengontrol bisnis yang terdilusi atau meringankan beban dari pemegang saham. 8. Minimalisasi risiko keuangan. Jika komponen utang meningkat dalam struktur modal perusahaan, risiko keuangan atau pembayaran biaya bunga tetap dan pembayaran jumlah pokok utang tepat waktu juga akan meningkat. Kapital struktural yang sehat melindungi perusahaan bisnis dari risiko finansial semacam itu melalui campuran utang dan ekuitas yang bijaksana dalam struktur modal. Tujuan dari struktur modal adalah memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya yang akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal ada 5. Yang pertama, struktur aktiva tangibility. Menurut Weston dan Brigham, struktur aktiva adalah perimbangan atau perbandingan antara aktiva tetap dan total aktiva. Sedangkan menurut Samsudin, struktur aktiva adalah penentuan berapa besar alokasi dana untuk masing-masing komponen aktiva baik aktiva tetap maupun aktiva lancar. Yang kedua, growth opportunity. Growth opportunity adalah peluang perusahaan tumbuh di masa depan.
Menurut Mai 2006, growth opportunity adalah peluang perusahaan tumbuh di masa depan. Sedangkan menurut Kartini dan Arianto pada tahun 2008, definisi lain growth opportunity adalah perubahan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga adalah ukuran perusahaan atau firm size. Perusahaan besar cenderung akan melakukan diversifikasi usaha lebih banyak daripada perusahaan kecil. Oleh karena itu, kemungkinan kegagalan dalam menjalankan usaha atau kebangkrutan akan lebih kecil. Ukuran perusahaan sering dijadikan indikator bagi kemungkinan terjadinya kebangkrutan bagi suatu perusahaan, di mana perusahaan dalam ukuran lebih besar dipandang lebih mampu menghadapi krisis dalam menjalankan usahanya. Yang keempat, profitabilitas. Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Yang kelima adalah risiko bisnis. Risiko bisnis akan mempersulit perusahaan dalam melaksanakan pendanaan eksternal, sehingga secara teori akan berpengaruh negatif terhadap leverage perusahaan. Kesimpulan dari penjelasan dari leverage dan struktur modal adalah leverage dapat meningkatkan dan memaksimalkan kekayaan dari pemilik perusahaan itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan dana, dapat menggunakan modal sendiri, dan juga dari hutang atau modal pinjaman. Leverage timbul karena perusahaan menggunakan aktiva tetap yang menyebabkan harus membayar biaya tetap dan menggunakan hutang yang harus membayar biaya bunga atau beban tetap. Dan teori struktur modal menjelaskan kebijakan pembelanjaan dalam jangka panjang dapat mempengaruhi nilai modal perusahaan, biaya modal perusahaan, dan harga pasar saham perusahaan. Sekian penjelasan leverage dan struktur modal dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penjelasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.